Hello everyone, selamat pagi. Nah, ketemu lagi dengan saya di channel YouTube Setelah Z. Nah, kali ini kita akan mempelajari dan membahas sama-sama tentang expressing willingness. Yang akan kita pelajari adalah modal can and will. Jadi modalsnya ini adalah can and will. Tapi pada video kali ini kita fokus pada part 1, can. Using can to ask and express ability. Jadi kita menggunakan kata can untuk menanyakan dan mengekspresikan atau mengungkapkan kemampuan. Nah, can is one of modal verb. Can adalah salah satu kata dari modal. Oke, bagaimana cara menanyakan dalam bahasa Inggris menggunakan can? Here is the formula. Jadi pertama, kita meletakkan di awal kalimat kata can. Diikuti dengan subjek, lalu ditambahkan dengan verb yang pertama dan objeknya, dan diakhiri dengan kalimat tanya atau tanda tanya. Contohnya seperti apa? Mari kita lihat. Nih, for the examples. Can I eat ice cream? Nah, diakhiri dengan tanda tanya atau question mark. Nah, can kita letakkan di awal kalimat seperti ini dan diikuti dengan subjek yang digunakan pada contoh kali ini adalah I, dan ini adalah verbnya. Nah, ice cream adalah sebagai objek atau komplementnya. Nah, kita artikan dulu ini. Can I eat ice cream? Dapatkah saya makan es krim? Nah, seperti itu cara bertanyanya ya. Oke, the second one. Nah, di sini kita artikan bahwa dapatkah mereka menyanyikan sebuah lagu? Can they sing a song? Nah, ini adalah menanyakan kemampuan atau kesanggupan seseorang. Seperti itu. Oke, lanjut. Expressing ability. Nah, tadi adalah menanyakan, sekarang kita mengungkapkan bahwa kita mampu, kemampuan, atau sanggup. Nah, expressing ability, mengungkapkan kemampuan. Bagaimana formulanya? Ya, letakkan subjeknya di depan dan ditambahkan can, diikuti verb yang pertama, ditambah dengan objek atau komplement, diakhiri tanda titik. Oke, contohnya kita lihat seperti apa penggunaannya atau penulisannya dalam sehari-hari menggunakan bahasa Inggris. Nah, contoh yang pertama, I can speak English. I can speak English. Nah, I di sini bertindak sebagai subjek. Can tetap ditulis setelah subjek. Kemudian speak ini adalah verb yang pertama. Dan English ini adalah objeknya. Nah, jadi bisa ditulis seperti I can speak English. I can speak English. Jangan lupa tanda titiknya. Oke, yang ini artinya dia menyatakan kemampuan bahwa saya dapat berbicara bahasa Inggris. Saya dapat berbicara bahasa Inggris. Nah, kita lihat contoh yang kedua. She can run faster. She can run faster. Nah, di sini subjeknya yang digunakannya adalah she. Lalu, seperti biasa, setelah subjek ditambah dengan can, ditambah lagi dengan verb yang pertama, yaitu run, yang artinya lari, dan ditambah dengan komplement, yaitu faster. Oke, kita artikan di sini. She can run faster, yang berarti dia perempuan dapat berlari lebih cepat. Nah, seperti itu.
Oke, paham penempatannya? Oke, lanjut yang ketiga. Yang ketiga, di sini subjeknya adalah cat. Benar. Nah, cat di sini adalah subjek, pengganti dari kata it. Nah, setelah subjek ditambahkan kata can, seperti rumus yang di atas. Setelah subjek ada kata can. Ditambahkan dengan verb yang pertama. Lalu diikuti dengan objek. Maknanya adalah kucing mempunyai kemampuan untuk memanjat pohon. Seperti itu. Oke, yang terakhir. Bagaimana jika kita tidak mampu melakukan sesuatu? Bagaimana cara mengekspresikannya? Nah, jadi kita akan mempelajarinya di express inability. Jadi ini adalah ungkapan yang menyatakan ketidakmampuan atau ketidaksanggupan. Bagaimana? Seperti halnya dengan express ability, yang berbeda adalah ditambah not. Jadi formulanya seperti ini. Subjek ditambah cannot ditambah dengan verb yang pertama ditambah dengan objek atau complement. Bagaimana penulisannya dalam bahasa Inggris? Kita cek contoh-contoh berikut. For example, Tina cannot sleep alone. Tina cannot sleep alone. Nah, Tina di sini berfungsi sebagai subjek. Dan cannot tetap ditulis seperti ini. Sleep ini adalah verb atau kata kerja. Alone ini adalah sebagai pelengkapnya saja atau keterangannya. Jadi ini artinya adalah Tina tidak dapat tidur sendiri. Jadi tidak menyatakan ketidakmampuan Tina. Bahwa Tina tidak mampu atau tidak dapat tidur sendiri. Oke, yang kedua, I cannot bring a big box. I cannot bring a big box. Nah, di sini yang bertindak sebagai subjek adalah I. Dan cannot ini ditulis lagi seperti ini. Bring ini adalah sebagai kata kerja yang pertama. Dan big box ini adalah sebagai objek. Nah, seperti itu. Oke, yang ini artinya saya tidak dapat membawa kotak besar. Nah, ada yang berbeda. Kita lihat. Cat can't fly. Cat can't fly. Nah, sama saja seperti yang di atas, perbedaannya hanya ada pada kata can't. Can't. Nah, di sini yang bertindak sebagai subjek adalah cat. Dan can't ini adalah singkatan dari cannot. Kemudian verbnya adalah fly. Jadi, kucing di sini tidak dapat terbang. Jadi ingat, cannot atau can't bisa ditulis seperti ini. Ketidakmampuan bisa ditulis seperti ini. Bisa ditulis cannot, bisa ditulis can't. Can't. Jadi ini bacanya can't. Can't. Nah, oke. Contoh berikutnya. They can't dance jaipong. Nah, di sini maknanya mereka tidak dapat berdansa atau menari jaipong. Nah, yang bertindak sebagai subjek di sini yang mana? Tentu saja yang di awal kalimat, yaitu they. Diikuti dengan can't, yaitu singkatan dari can dan not. Makanya ditulis can't. Dance jaipong. Dance di sini adalah sebagai kata kerjanya yang berarti menari. Jaipong adalah objeknya. Nah, jadi ingat, penulisan yang menyatakan ketidakmampuan bisa menggunakan kata cannot, bisa menggunakan kata can't. Can't. Nah,
seperti itu. Oke, bagaimana? Sudah paham? Kalau sudah paham, mari kita coba. Ingat untuk dicatat dan ditulis di buku catatan. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah! Thanks for watching.